tidak berhasil ya kan. Tanda-tanda harus dilakukan manual plasenta adalah tanda-tanda pelepasan plasenta. Semburan darah tiba-tiba. Ya, betul. Nah, semburan darah ini kalau dia sedikit tidak boleh dilakukan manual plasenta, atau bahkan tidak ada semburan darah sama sekali setelah 2 kali pemberian oksitosin. Itu tidak boleh dilakukan manual plasenta. Kenapa? Ada yang tahu kelainan perlekatan plasenta? Bukan plasenta previa tapi yang akreta, perkreta, inkreta. Nah, itu. Jadi tanda gejala mereka itu semburan darahnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Jadi tidak boleh dilakukan manual. Yang boleh ketika ada semburan darah. Artinya semburan darah itu ada pelepasan dari plasenta dengan dinding rahim, desi 2-nya kita. Kalau udah ada yang lepas pinggirannya baru bisa dibantu dengan manual plasenta. Itu ya. Setelah KIA ibu ini tidak lahir ya bu, setelah dilakukan pertolongan melahirkan ari-ari, nanti tangan saya masuk ya ibu, bersedia. Terus di situ ada bersihkan ibu kalau nggak salah, ganti underpad, bersihkan ibunya dulu, bersihkan dengan air DTT ya, jangan klorin. Tahu kali ya, nanti timbanya ada tulisannya klorin, nyemplungin tangannya ke situ biasanya saking derdeknya, pokok timbul celup. Dibersihkan paha, vestibulum, perineum, vulva dibersihkan semua. Habis itu diganti underpadnya. Ada yang bilang kain, ya sepertiga kain kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang itu lebih seringnya underpad kan, jadi ganti underpadnya. Setelah itu pasang infus RL. Dan pastikan kandung kemih kosong. Kandung kemihnya kosong nggak? Kenapa kalau harus kosong? 1 kontraksi, 2. Bayangin rahim itu atasnya ada kandung kemih, bawahnya ada rektum, ya kan? Kalau ini penuh, gimana tangannya bisa masuk? Ya kan? Jadi pas rebahan lagi, kalian kalau rebahan berat kencing nggak bangun tidur, enggak, coba berdiri, baru rasakan. Kenapa? Karena kandung kemihnya nindih ke bawah sesuai gravitasi. Otomatis rahim itu di bawah itu akan ketindihan, serviknya tidak akan bisa kalian lewati, itu kan? Nah itulah logikanya kenapa kandung kemih pastikan kosong. Kalau penuh lakukan kateterisasi, ganti handspoon ya, ganti handspoon. Oke, kandung kemih kosong kalau nggak mau kateterisasi. Pokoknya di soal cek kandung kemih kosong, pasti nggak kateterisasi. Setelah itu pasang infus RL ya kalau nggak salah. Apa? Ini pasang infus RL dulu, baru membersihkan perut. Oh gitu. Terus bersihkan kandung kemih kosong dan ganti alas. Ikutin itu ya, ganti RL, baru bersihkan, ganti alas, cek kandung kemih. Sebenarnya kan kalau di logika ya udah diganti bawahnya, masih dikasih air kencing lagi kan gitu seharusnya. Sudah ikuti protapnya kalian, SOP-nya ya. Itu udah pasang infus RL 20 international unit di drip. Itu bingung saya kalau di pelatihan drip itu di atas 40 tetes per menit. Ini 20. Kalau 20 itu TPM normal. Dia netes tergantung sih, kalau sesuai dengan panduan itu 20 TPM per menit. Ya. Kalau nanti di lahan seharusnya kalau drip, namanya drip itu kencang. Tetesannya 40 tetesannya, 40-50 tetes per menit. Oke, sudah di drip. Pakai sarung tangan panjang steril pada tangan kanan dan pendek tangan kiri yang luas. Ini juga pada saat sebelum dimulai ceramah itu, saat kalian OSC itu khutbah, lihatlah dulu handphonenya, siapkan alat. Kadang alatnya tuh gini tapi nggak dibuka. Nah ini si dia ini bermasalah, nggak sama kayak sarung tangan kecil bisa dibenerin gini kan. Ini panjang sekali, jadi tidak bisa kalian benarkan. Jadi sebelum memulai itu, kalian sebaiknya di manual plasenta cek apakah si handspoon-nya ini sudah benar terlempit dengan baik dan benar bisa dipakai. Habis kali ini panjang ya, jadi dari box steril itu langsung jauh, karena kalau kalian deket-deket gini ini akan on.
steril. Kalau saya dosen pengujinya, kalau dia on nggak boleh ngulang, karena dia mau masuk ke rahim, tidak boleh tersentuh apapun. Ini udah digulung ya pura-puranya. Baru sisanya ditarik. Nanti belajar pakai handscoon panjang, nggak ada bedak. Soalnya teman-temannya pasti gemeter, banyak apa nih, tangannya banyak keringetnya, nempel-nempel. Tuh, yang bikin lama mahasiswa kadang-kadang cuma pakai handscoon. Satu. Selama OSCE. Enggak tahu. Ini pas Saya nggak tahu di sini, soalnya saya belum pernah ikut. Jangan, soalnya saya nggak tahu, belum pernah ikut. Tapi kalau selama saya pengalaman saya tuh ya sudah satu ini dipakai kita berjamaah 60 orang. Ya berarti besok yang persiapan OSCE siapa? PJMK biasanya dari mahasiswa atau dosen ya? Klep 5-10 cm di muka vulva, tegangkan dengan satu tangan sejajar lantai. Satu tangan sejajar lantai. Secara Satu tangan sejajar lantai. Secara obstetrik, masukkan tangan ke dalam vagina dengan menyusur tali pusat bagian bawah. Ini tali pusat. Cek. Yuk, tali pusat ke bawah. Terus sampai bertemu serviks. Setelah mencapai pembukaan serviks, minta rekan bidan menegangkan tali pusat. Tangan kiri pindah ke fundus uteri. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan ke dalam kafum uteri sehingga mencapai implantasi plasenta. Ya. Mbak minta tolong dengerin ya. Gak punya asisten, ngomong aja. Tangan kiri pindah ke fundus. Setelah ini diambil alih baru pindah. Fundus ya. Terus lakukan telusuri terus sampai ketemu implantasi. Memberi Tangan obstetrik menjadi datar seperti memberi salam. ini harusnya ada berkasnya ya guys. Terus telusuri sampai pucuk tali pusat ketemu sama ini, baru membuka. Berikan salam. Assalamualaikum. Memberi salam. Kelihatan ya, memberi salam. Buka dulu, terserah dia mau. Posisi perlekatan plasenta yang baik adalah di fundus, entah di ante atau posterior, di atas atau di bawah. Ya kan? Buka dulu tangannya, beri salam, baru cari tepi implantasi plasenta. Jika di atas, bentuknya akan harus menggesernya ke kanan dan ke kiri. Cari implantasi yang terbuka mana, telusuri dengan ujung jari. Tuh kan, kalau dia nggak ada perlekatannya, nggak nempel, dia ikut jatuh. Tuh, semangat gitu. Iya kan? Kalau saya mah dulu nempel gini, meskipun dibalik dia tetap nempel gini, jadi kerasa beneran. Ya udah, pura-puranya di bawah ada ya. Nih, udah cari ke bawah sampai ada yang terbuka. Terdapat perlepasan plasenta. Terasa perlepasan plasenta baru digeser kanan kiri sampai seluruh kotiledonnya terlepas. Setelah itu kalau atas gini, kalau bawah gini. Jadi punggung kita harus nempel di kafum. Hati-hati, takutnya nanti ada soal plasenta berimplantasi di antenatal. Anterior. Gini berarti tangannya nanti bentuknya. Kalau di posterior gini. Benar. Karena itu misalnya lagi nempel ya. Kan memberi salam. Ini enak kalau di atas. Kalau memberi salam ternyata kosong. Di bawah kan? Misalnya gini, memberi salam kan tangan kita masuknya obstetrik gini ya. Nah, baru dicari di bawah. Jadi posisinya itu pasti gini. Tangan kita itu selalu ngadep ke atas. Kalau dia di atas, nanti kan kita gini membuka salam tuh, nyari ini ada, baru diputar. Itulah kenapa kalau dulu di prodi saya
kasih suppositoria penghilang nyeri sebelum dilakukan manual, karena tangan kita akan bolak-balik di dalam. Jadi kalau misalnya di atas ini kan kita harus memutar punggung tangan. Coba dibaca checklistnya, pasti dia ada. Punggung tangan selalu dikapung puteri. Sudah selesai dieksplorasi semua, dibawa ke pinggirkan plasenta. Saya bahasanya nggak bisa plek-plek ya, nggak hafal. Nanti kalian kan tugasnya menghafal. Pinggirkan ke sisi, baru dieksplorasi. Nah ini diobok-obok nih sampai dirasa bersih, tidak terdapat sisa selaput ataupun kotiledon. Selesai bersih, baru dipinggirkan, dipegang plasentanya, pegang. Terus minta untuk, tadi kan tangannya tetap dipundus ya, nggak pergi-pergi. Minta asisten untuk meregangkan pusat sejajar lantai, kalau nggak salah punya kalian. Kalau saya dulu itu ada tarik gitu, PTT dia itu bukan cuma menegangkan. Jadi dia itu posisi megangnya itu kayak sekenceng kita PTT gitu. Kemudian pada saat tangan yang di dalam ini sampai di serviks kalau nggak salah, coba baca nomor ada serviks, tangannya pindah. Pindahkan tangan yang di luar dari fundus uterus ke suprasimfisis, menahan segmen bawah rahim, ilusikan rekan bidan, menarik tali pusat, sambil tangan yang di dalam kahung uterus membawa plasenta keluar. Tangan yang di atas suprasimfisis mendorong uterus ke arah dorsokranial untuk mengembalikan posisi uterus ke arah semula. Terus massase remaja sekali 15 detik searah jarum jam, selesai. MAK 3 selanjutnya seperti APN biasanya.